Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. وسلم تسليما مزيدا أما بعد أحبتي في الله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula. Karena dengan rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan berbagai nikmatnya, kita mampu untuk berkumpul dengan niat raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan juga kebodohan pada diri orang lain, dan dengan niatan agar kita senantiasa semakin takut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya seorang ketika memiliki ilmu atau bertambah ilmu pada dirinya, maka rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tinggi. Sebagaimana Allah Jalla fi'ula yaqulu fi kitabihil karim, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berada pada diri al-ulama, yaitu mereka yang memiliki ilmu. Maka wajib bagi kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menambahkan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat kepada kita. Bisa jadi Allah memberikan kesempatan kepada kita waktu yang sangat luang, yang sebelumnya susah bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ceramah, untuk talabul ilmi. Tatkala kita diberikan kesempatan, kemudian kita bersyukur, Allah berikan kesempatan-kesempatan yang lainnya. Dan kalau kita lihat di zaman dahulu bagaimana perjalanan dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang sangat luar biasa sekali kalau kita melihat, menengok generasi-generasi awal, ustadz-ustadz kita ketika mereka berdakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan tauhid di Indonesia. Dan dengan rasa syukur mereka mampu untuk memberikan ilmu kepada masyarakat. Wala uzaki 'alallahi ahad, maka Allah memberikan kemudahan sampai detik ini. Dakwah sunnah tersebar di mana-mana, dan sangat mudah bagi kita untuk mengakses ilmu-ilmu yang sesuai dengan pemahaman salafun salih, baik secara tatap muka ataupun secara online. Tinggal kita mau atau tidak untuk mencari ilmu tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang dekat dengan beliau kelak di surga. Seperti halnya kita sekarang ini berkumpul di dalam Raudhatul Jannah, taman-taman surga,
maka kita pun nanti akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan walaupun kita sebagai umat akhir zaman tetap punya kesempatan untuk dekat dengan beliau kelak di surga nanti. Sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dekat tempat duduknya kelak di surga denganku adalah mereka yang punya akhlak yang baik. Maka Bapak, ketika kita belajar ilmu agama, jangan sampai menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Jangan sampai niat kita di dalam menuntut ilmu akhirnya menghancurkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai dengan menuntut ilmu akhirnya kita dianggap sebagai seorang yang alim. Tapi kembali kita ingatkan bahwa niat daripada kita menuntut ilmu agar semakin takut kepada Allah. Karena kalau kita melihat ada 3 golongan dalam sebuah hadis dikatakan 3 golongan yang pertama kali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Bapak, yaitu seorang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian dia mengajarkannya. Akan tetapi yang sangat disayang adalah agar dipanggil, agar dikatakan sebagai qurra atau alim. Padahal ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kamu menuntut ilmu? Dia jawab, untuk berdakwah kepada manusia. Tapi Allah mengatakan, kadzdzabta, engkau berdusta. Semuanya kembali kepada apa? Niat kita. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas beberapa kaidah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita tahu ketika kita mempelajari Al-Qur'an, inilah tujuannya. Ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang namanya petunjuk, ketika kita tidak mau mempelajarinya, maka apa manfaatnya dari petunjuk tersebut? Bapak nih yang mungkin ada yang mengajar di SD ataupun SMP ataupun SMA, ketika membuat program yang namanya pramuka atau tadabbur alam, anak-anak disuruh untuk mencari jejak. Dikasih tanda, dikasih peringatan bahwa kalau ada tanda X maka tidak boleh untuk dilewati. Kalau ada tulisan atau ada tali yang berwarna merah, maka lewat jalan tersebut. Dan ternyata ketika tidak memahaminya, tidak paham instruksi dari seorang pengajar, pembimbing, akhirnya anak tersebut yang terjadi adalah tersesat di dalam hutan. Kenapa? Ketika sudah diajarkan nggak mau untuk mendengarkan. Ketika sudah disiapkan tidak mau untuk mempelajarinya. Ketika sudah dijelaskan malah entah kemana pikirannya. Maka akhirnya yang terjadi adalah anak tersebut kemungkinan besar akan tersesat di dalam hutan. Begitu pula Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah turunkan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian diajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian sampailah pada zaman sekarang ini, umat sekarang ini. Tapi ternyata banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau mempelajari yang namanya Al-Quran. Maka yang terjadi apa? Kesesatan yang terjadi. Bahkan kasus yang viral beberapa bulan ini adalah masalah LGBT. Dan terang-terangan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas melarang hal tersebut di dalam Al-Quran. Ada yang berdalih yang namanya HAM dan lain sebagainya. Bahkan juga ada lembaga hukum yang pengen berusaha untuk
menolong orang-orang yang terindikasi hal tersebut. Na'udzubillah. Padahal katanya atau kita lihat di KTP-nya adalah seorang muslim. Agamanya Islam, tapi ngapunten Islam di KTP. Karena apa? Nggak mau mempelajari. Para sahabat dan juga para imam. Kalau kita melihat sahabat yang paling banyak riwayatannya sinten, Pak? Abu Hurairah. Padahal ketemu sama Rasulullah hanya berapa tahun, Pak? Tapi beliau rela untuk tidur di masjid. Guna apa? Mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat ada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Punya kitab yang namanya Sahih Muslim. Kemudian juga ada Al-Imam An-Nasai. Kemudian ada Al-Imam Abu Dawud, ada Imam Muslim, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bahkan membuat musnad. Bahkan juga Imam Malik membuat kitab yang namanya Muwatta. Ada Sunan Abi Dawud. Mereka sudah berusaha mengumpulkan seluruh hadis tersebut. Tinggal kita berusaha untuk mempelajarinya. Tapi pertanyaannya, kapan waktunya, kapan sempatnya kita belajar hadis-hadis tersebut? Umdatul Ahkam kira-kira sudah selesai atau belum, Pak? Belum selesai, Ki. Ada yang sudah selesai, Pak? Pernah ngaji duduk Umdatul Ahkam selesai? Kita belum bicara tentang Bulughul Maram, Pak. Ternyata bukan masalah fasilitasnya, tinggal kita menyempatkan diri atau tidak. Itu yang paling penting. Dan tentunya berkat taufik dan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka apa daya kita tidak mampu untuk melakukan itu semuanya. Maka minta sama Allah. Jangan sampai kita ini sebagai seorang hamba yang mengaku katanya kita lemah, tapi kok lupa sama yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. Ada mushaf, Pak? Ada? Kalau ada, saya pengen ada jamaah yang bacakan, Pak. Siap nama betul, Pak? Monggo. Tafadhal, dibuka ya Al-Baqarah ayat yang ke-83. Atau yang bawa HP bisa dibuka juga, Pak. Eman-eman, Pak. Monggo, silahkan. Al-Baqarah ayat yang ke-83. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Dalam bentuk fi'il amr di sana, Pak. Dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dan kalau kita melihat di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru yaqtadil wujub, bahwa perintah itu hukum asalnya adalah wajib, menunjukkan wajib. Illa ja'ad dalil yusarrifu 'anil wajib ila ghairi. Kecuali ada dalil yang lainnya yang menjelaskan bahwa hal tersebut
tidaklah sampai derajat wajib, dan biasanya akan turun ke derajat yang namanya sunnah. Akan Pak? Tayyib. Nuwasil insyaallah ta'ala. Allahumma rabbal Nuasid. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, perkara lisan yang mana Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan di dalam firman-Nya wa qulu lin-nasi husna.
dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Padahal kalau kita melihat hanya sekedar perkataan, terkadang seorang dapat diambil hatinya. Ketika kita mengatakan kepada anak-anak contohnya, "Nak," dengan intonasi marah, "pokoknya kamu harus ke masjid. Ayo, waktunya sekarang sholat." Dengan kita mengucapkan, "Nak, udah waktunya sholat, yuk kita ke masjid." Kira-kira dampaknya sama atau beda, Pak? Mungkin sama-sama ke masjid, akan tetapi dampak secara emosional atau secara hati mereka berbeda. Yang mana itu akan membentuk karakter mereka. Yang sebelumnya bapaknya suka marah-marah, kita yakin kemungkinan besar anak tersebut pun juga punya karakter pemarah. Tapi ketika kita berusaha untuk berkata baik kepada mereka, maka yang terjadi adalah tutur kata, sikap lemah lembut yang akan nampak pada diri anak-anak. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar berbicara kepada manusia dengan perkataan yang baik. Sampai-sampai dikatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya bayan, penjelasan di dalamnya terdapat sihir. Yang mana kalau kita lihat sihir itu dapat merubah karakter orang. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di sana ada namanya sihir as-sarf yang dapat menghancurkan hubungan kedua belah atau istilahnya hubungan suami istri. Ya. Maka begitu pula dengan sekadar ucapan, sekadar penjelasan, bisa jadi kita merusak hubungan seseorang dan bisa jadi kita dapat memperbaiki hubungan seseorang. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul li'ibadi yaqulu alladhi hiya ahsan." Yaqulu hiya allati hiya ahsan. Maka katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, katakanlah, berbicaralah dengan sesuatu yang mana ahsan, yang paling baik. Bukan hasanan lagi, tapi ahsan, menggunakan bentuk tafdil yang paling baik. Jadi kalau seandainya bapak-bapak ya melihat ternyata ada suatu perkataan yang sama-sama baik, bisa dilihat apakah perkataan ini lebih baik atau perkataan yang A itu lebih baik. Kalau antara baik dan buruk, saya yakin semua orang dapat memilihnya. Tapi antara sama-sama baik, ini yang mungkin terkadang sulit bagi kita untuk memilih. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-46, Allah Jalla fi'ula yaqul, "Wala tujadilu ahlal kitab." Janganlah jidal, mengajak berbicara, berdebat dengan ahli kitab, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan jidal yang baik, perkataan yang baik. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali mereka yang berbuat zalim kepada mereka. Maka di sini kita lihat, Pak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bahkan dengan orang yang ahli kitab atau non muslim, kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik. Contoh yang lainnya yang paling sering kita dengar adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika mendakwahi siapa, Pak? Fir'aun. Apakah dengan perkataan yang kasar? Bukan. Tapi dengan perkataan yang baik. Dan bisa jadi seseorang itu mendapatkan hidayah karena sebab perkataan kita yang baik. Dan ini bisa semua orang untuk melakukannya. Tidak hanya sekadar ustaz. Bahkan ustaz pun ada yang model keras, nggak ada, Pak. Ya, yang keras pun juga ada, yang lembut nggak ada. Tapi kalau kita lihat ustaz yang lembut dengan mereka ustaz yang kasar, kira-kira
mudah diterima orang awam yang mana? Kita bisa menilai itu semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk berusaha berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Lantas bagaimana bentuk tatbiq, penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah melarang kita untuk menghardik kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Jalla fi'ula yaqul, "Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah." Jangan hardik keduanya, tapi berkatalah dengan perkataan yang mulia. Dan begitu pula ketika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Duha, dan insyaallah bapak-bapak semuanya hafal. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Dan sa'il dikatakan para ulama di sini maknanya umum. Baik itu meminta dari segi harta, orang yang meminta-minta harta, ataukah orang yang meminta-minta ilmu. Ya. Maka kita tidak boleh untuk menghardik mereka, tapi berusaha apa? Untuk kita berkata dengan perkataan yang baik. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kemudian kalau kita melihat dampak daripada ketika kita tidak mengucapkan dengan perkataan yang baik, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Kemudian Allah mengatakan apa? "Inna syaitan yaz'u bainahum." Sesungguhnya syaitan itu memporak-porandakan hubungan di antara kalian, merusak hubungan di antara kalian. Inna syaitana kana lil insani aduwwum mubina. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang jelas bagi manusia. Maka di ayat yang awal daripada ayat tersebut Allah memerintahkan untuk berkata yang baik. Tapi kalau seandainya orang tidak mau berkata yang baik, apa yang terjadi? Al-munaza'ah, saling bertentangan di antara manusia. Orang akan saling benci. Dan kita sudah bisa melihat wakil kita ketika ngobrol sama tetangga, contohnya, dengan perkataan yang kalau istilahnya orang adalah perkataan yang tidak baik, pasti hubungan di antara keduanya yang terjadi adalah permusuhan, sampai teriak-teriak, bahkan sampai menggunjing, sampai mengumpat, na'udzubillah, keluar yang namanya nama-nama kebun binatang, hewan-hewan di kebun binatang semuanya keluar, karena sebab tidak mau menahan lisan. Rasulullah SAW memberikan solusi. Kalau pengen nih hubungan kita dengan sesama baik, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata baik, aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, maka cukuplah dengan cara diam. Itu caranya, Pak. Daripada kita ngobrol dengan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan terkadang menyinggung, bahkan sekarang itu ada istilahnya membuli, maka solusi yang luar biasa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah diam, menjaga lisan kita. Ahibati fillah, bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah yang pertama, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian kaidah yang berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216.
Silahkan yang mau baca. Al-Baqarah ayat yang ke-216. Nah, ayat ini punya hubungan erat dengan rukun iman yang ke-6. Rukun iman ada berapa? 6. Kenapa, Pak? Rukun iman yang ke-6 apa, Pak? Hah? 6. Iman kepada qada dan qadar, atau iman kepada khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman dengan takdir baik yang buruk ataupun yang baik. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril, ketika Jibril alaihissalam turun bertanya kepada siapa? Nabi Muhammad dalam bentuk manusia, dalam bentuk seorang laki-laki. Kemudian tanya, ya Rasulullah, ditanya, mal iman? Apa itu iman? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini juga harus ditanemin dan juga diajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Jangan sampai pernah saya melihat sebuah video, Allah Ta'ala alam apakah itu settingan atau enggak, ketika menanyakan atau mewawancarai mahasiswa dan juga mahasiswi, dan itu ada yang berjilbab. Ditanya, rukun Islam, sebutkan rukun Islam. Ada yang bisa jawab 2, ada yang jawab 5 tapi dicampur dengan yang lain-lainnya. Padahal sudah dewasa, Pak, tapi nggak hafal yang namanya rukun Islam sama rukun iman. Dan pernah kita di ujian penerimaan santri disuruh sana menulis, sebutkan namanya rukun Islam. Dijawabnya rukun iman. Ada juga yang hanya menjawab 4 rukun Islamnya. Maka ini penting sekali. Hal-hal yang mendasar usahakan anak kita sudah paham. Kalau yang mendasar saja terkadang kita tidak paham, bagaimana sesuatu yang besar. Dan itulah model ketika kita belajar, Pak. Ketika kita belajar, model yang pertama adalah bagaimana kita memahami dasar-dasar daripada ilmu. Sebelum kita belajar yang namanya kitab Mustashfa karangan Al-Imam Al-Ghazali, atau kitab Raudhatun Nadhir wa Jannatul Manadhir karangannya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, jangan jauh-jauh dulu, Pak, belajar ilmu usul fikihnya. Tapi kita belajar yang namanya Al-Waraqat dari Imam Haramaini Al-Juwaini, atau yang sekarang yang ditulis, yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang dikenal dengan Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Itu yang ringan-ringan sebelum kita mempelajari yang besar. Begitu pula fikih. Sebelum kita belajar fikih muqaranah, ada yang namanya Bidayatul Mujtahid karangannya Al-Imam Ibnu Rushd. Ada juga yang namanya Al-Mughni karangannya Al-Imam Ibnu Qudamah. Maka kita mempelajari dulu yang ringan-ringan. Seperti apa? Safinatun Najah. Kita mempelajari Raudhatul Murbi', atau kita mempelajari Matan Abi Suja. Ringan-ringan semuanya. Tapi kalau kita sudah mempelajari yang besar, terkadang ilmu-ilmunya hilang, nggak tersimpan di memori kita. Maka ketika metode di dalam menuntut ilmu adalah kita berusaha untuk mempelajari yang dasar-dasar terlebih dahulu.
ilmu akidah pun juga sama. Di sana ada yang namanya kitabut tauhid, ada yang namanya usulus salatah, ada yang namanya qawaidul arba, ada namanya usulus sittah, ada nawaqidu al-islam. Itu kita pelajari terlebih dahulu, hal-hal yang ringan. Kalau kita pengen sistematis di dalam belajar. Maka kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa taala yaqul wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini kalau iman sama takdirnya lemah, kayaknya ayat ini terdengar atau berjalan begitu saja. Tapi kalau iman kepada takdirnya kuat dan ingat sama ayat ini, maka nggak ada istilahnya galau, nggak ada istilahnya sedih. Tapi semuanya dikembalikan kepada Allah Jalla fi'ula. Allah mengatakan, dan terkadang sesuatu yang kalian benci adalah lebih baik untuk diri kalian. Wa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan terkadang sesuatu yang sebenarnya kalian cintai, kalian sukai, pada hakikatnya hal tersebut adalah syarrul lakum, buruk bagi kalian. Orang pengen sesuatu, ternyata Allah belum mengizinkan, kemudian sedih. Akhirnya apa? Suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau mengintrospeksi dirinya terlebih dahulu, dan nggak mau mengembalikan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Lupa untuk mengucapkan kalimat tersebut. Walaupun sedih dikatakan amrun jibili, perkara yang sudah hal biasa. Semua orang punya rasa sedih. Ditinggal anaknya, ditinggal istrinya. Bahkan istrinya pun juga sedih ketika suaminya meninggal. Kecuali kalau memang dari awal sudah dendam, Pak. Ya. Sudah dendam dari awal, alhamdulillah. Bukan innalillah lagi. Beda urusannya. Pengen beli padahal sudah ngincer tuh yang namanya mobil Alphard. Ternyata sudah dibeli sama orang lain. Dan kemudian contoh-contoh yang lainnya yang bapak-bapak mungkin pernah merasakan hal tersebut. Kalau kita lihat ayat ini, ayat ini membicarakan tentang yang namanya jihad fisabilillah. Di awal ayat Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah ditetapkan atas kalian al-qital, yaitu jihad fisabilillah, peperangan. Wa huwa kurhul lakum, dan hal tersebut adalah perkara yang tidak kalian sukai. Dan kalau kita lihat yang namanya perang, Pak, itu memerlukan atau harus menyiapkan tidak hanya satu hal saja, tapi harus menyiapkan 3 hal. Yang pertama apa, Pak? Kira-kira apa, Pak? Hati, Pak. Yang pertama. Kenapa? Orang pengen jihad fisabilillah, otomatis meninggalkan yang namanya keluarga, meninggalkan yang namanya harta benda. Kira-kira suka atau enggak, Pak, kalau orang disuruh seperti itu? Enggak suka. Ya. Dan juga harus yang namanya mempersiapkan niat yang baik. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwa ada 3 golongan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah orang yang jihad fisabilillah. Tapi ketika ditanya sama Allah, niatnya ya pengen ilai kalimatillah, tapi Allah katakan enggak, kamu dusta. Tapi agar kamu dikatakan syuja, pemberani. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala melemparkan dia ke dalam api neraka. Maka itu yang pertama, harus menyiapkan yang namanya hati. Kemudian harus menyiapkan yang namanya raga, Pak.
badan. Bisa bayangkan kalau seandainya ya orangnya nggak mau latihan, lari 100 meter sudah ngos-ngosan, bawa senapan, ternyata keberatan. Kira-kira mau perang ya seperti apa Pak? Malah nyusahkan orang lain. Ya sudah, kamu di belakang sebagai juru masak, menyiapkan segala keperluan. Suruh masak ya tidak bisa. Bawa piring, walah piring aja mungkin hanya berapa saja yang mampu dibawa. Harus mempersiapkan yang namanya fisik juga. Ya. Ada teman itu ketika ya tahun 2010-an Pak, 2014-an pengen yang namanya muncak. Dan itu baru pertama kali dia pengen muncak. Tapi nggak mau latihan. Ya. Nggak mau lari sore, nggak mau lari pagi. Ya. Akhirnya apa? Cuma sampai pos yang keempat di Gunung Lawu. Kenapa? Karena nggak mau persiapan, nggak mau latihan. Akhirnya apa? Ya sudah, bahkan sampai yang namanya dehidrasi. Kemudian harus, kalau jihad harus mempersiapkan yang namanya harta. Tentunya untuk keperluan lain-lainnya. Pengen beli senjata nggak punya lagi mana? Pengen beli sepatu nggak punya, akhirnya nyeker, gampang kena paku, udah langsung kesakitan. Maka yang namanya jihad itu memerlukan persiapan yang sangat luar biasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hal tersebut, apa yang terjadi? Kaum muslimin mereka ikhlas lillahi taala pergi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk jihad fisabilillah. Dan tentu hal tersebut adalah sesuatu yang tidak disukai. Dan kemudian Allah mengatakan bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu baik untuk kalian. Kita lihat ketika di zaman Rasulullah SAW pada perang Badar, kaum muslimin berapa Pak kira-kira? Jumlahnya 300 sekian. Sedangkan orang-orang kafir berapa Pak? 1000 sekian. Kalau dihitung pakai matematika, monggo yang guru matematika silahkan ngitung Pak. Kira-kira masuk akal napa mboten? Satu orang disuruh ngelawan sekitaran berapa Pak? 3 ya, 3 Pak nih. 3 orang. 300 dikali 3 900 ya sekian. 3,5 atau 3,4 ya. Harus ngelawan. Kira-kira nggak masuk akal. Pasti yang ada di hadapan mereka adalah kematian. Ya. Tapi kalau kita melihat setelah perang Badar, yang menang sinten Pak? Kaum muslimin. Karena berkat kesabaran mereka dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus para malaikat untuk membantu kaum muslimin. Contoh yang lainnya, ya. Kalau kita lihat kisahnya Nabi siapa Pak? Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Pak Nabi Musa Pak? Salah satunya itu. Tapi ada kisah yang sebelumnya. Ketika dia bayi, ternyata sama ibunya mau gak mau apa Pak? Dibuang Pak. Kira-kira kalau ibu yang sayang sama anak, tegel napa mboten? Kalau zaman sekarang tegel Pak. Banyak itu Pak. Ada yang buang anaknya entah di sungai lah, ada di kolong jembatan, ada yang di tempat sampah. Naudzubillah teman, naudzubillah. Karena perbuatan zina yang tersebar di zaman sekarang ini. Maka kalau kita lihat ibunya Nabi Musa alaihissalam melemparkan anaknya ke sungai, menghanyutkan anaknya ke sungai. Ternyata tidak sampai di situ Pak. Nabi Musa diambil sama keluarganya siapa Pak? Fir'aun. Padahal Fir'aun yang memerintahkan seluruh anak-anak yang di negara tersebut untuk dibunuh. Namanya orang tua ya tambah khawatir Pak. Tapi ternyata di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan suatu hal yang baik. Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi, bahkan yang menyerukan, yang berdakwah kepada Fir'aun. Tapi sebelum itu terjadi, terdapat
takdir yang mungkin dirasa hal tersebut adalah takdir yang buruk. Kemudian kisah yang lainnya, ya, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya siapa, Pak? Yakub. Ya. Takdir yang buruk pertama, ya, nggak disukai sama siapa, Pak? Saudara-saudaranya. Masya Allah, jangan bisa bayangkan kalau seandainya kita nih ada 12 bersaudara, ternyata semuanya nggak suka sama kita, Pak. Rasanya pripun? Nggih mboten enak. Pengen makan, pandangan yang nggak enak yang kita rasakan. Ngapain dikit disalahkan. Dan tidak sampai di situ, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan kemudian di dalam sumur. Setelah dilemparkan dari sumur, diambil dan ternyata bukan diselamatin, Pak, tapi dijual yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah selesai penderitaannya? Enggak, Pak. Ternyata ketika sudah sampai Mesir, apa yang terjadi? Nabi Yusuf akhirnya di penjara. Dan sebelum di penjara kena fitnah yang namanya wanita. Istrinya Aziz yang menggoda siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf yang lebih baik untuk di penjara. Dan setelah hal tersebut apa yang terjadi? Barulah takwil daripada mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana 12 kaukab, ada 12 bintang yang mereka sujud kepada siapa? Nabi Yusuf. Dan hal tersebut ya adalah hal yang baik buat beliau. Kemudian Nabi Yakub, bagaimana perasaan beliau? Senang. Ya, ternyata anaknya masih hidup. Bahkan kemudian saudaranya siapa? Dikatakan Binyamin, ya, pun juga masih hidup. Dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisahnya siapa, Pak? Kisahnya seorang anak laki-laki di zamannya Nabi Khidir. Diapain, Pak? Dibunuh, Pak. Tapi tentunya ini yang berlaku pada Nabi Khidir. Jangan kemudian kita melihat, oh, anak ini ada gelagat maksiat ini, kemudian kita penggal. Jangan, Pak. Ya, ini yang berlaku siapa? Nabi Khidir mendapatkan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Nabi Khidir dengan anak tersebut. Allah taala yaqul, "Wa ammal ghulam", adapun anak kecil tersebut, "fakana abuwahu mu'minain", ternyata kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin. "Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra", kita khawatir nih karena sebab anak tersebut akhirnya orang tuanya yang sebelumnya mukmin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Fa'aradna, dan kami menginginkan ayyubadilahuma rabbuhuma, agar kedua ya orang tua tadi digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairan minhu, lebih baik dari anak yang sebelumnya. Zakatau, yang mana anaknya lebih suci, wa aqrabur rahmah, dan lebih rahim, lebih sayang. Cuma ini berlaku untuk Nabi Khidir. Jangan dicontoh, Pak. Ya, nggak boleh kalau nyontoh sekarang. Cukup siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Maka kalau kita lihat takdir tersebut sampai siapa? Nabi Musa protes. Nabi Musa sampai siapa? Protes kepada Nabi Khidir. Ngapain engkau membunuh anak yang nggak punya dosa? Tapi Nabi Khidir mengatakan, yang sebelumnya di awal mengatakan, kamu itu nggak bisa sabar wahai Musa, dan nggak boleh bertanya, apapun yang beliau lakukan nggak boleh ditanya. Dan sekarang akhirnya orang-orang yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah mengaku-ngaku, katanya dapat ilmu langsung dari Nabi Khidir, kan gitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Syukurnya nggak ngaku-ngaku juga dapat ilham seperti Nabi Khidir. Ya. Bisa mati semua anak-anak
Indonesia, Pak. Baik, kemudian juga ya, kisahnya Ummu Salamah. Kisahnya Ummu Salamah. Dan beliau itu seorang wanita yang sangat sayang sama suaminya, Pak. Nama suaminya siapa, Pak? Suaminya siapa? Abu Salamah. Lah ngapain Pak nyari-nyari yang susah, Pak? Lamong di sejarah namanya Abu Salamah, kok kita nyari-nyari yang lain. Ya, namanya adalah Abu Salamah, dan beliau adalah orang yang dikatakan awwalu baitin man hajara ila Rasulillah. Ya, rumah atau keluarga yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah, berhijrah. Maka ketika Ummu Salamah ditinggal mati suami beliau, dan teringat apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqul ma amarahu Allah." Barang siapa seorang muslim yang tertimpa suatu musibah kemudian mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini, Pak, apa namanya doanya? Ketika kita ditimpa musibah apapun itu, ya, maka kita berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Orang yang membaca tersebut, maka Allah akan mengganti ya musibah yang menimpa dia dengan sesuatu yang lebih baik. Maka tatkala Ummu Salamah berdoa dengan doa tersebut, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi siapa? Ummi Salamah. Luar biasa, Pak. Siapa wanita yang nggak pengen dinikahi oleh Rasulullah? Kalau kita mungkin ngaca dulu, Pak. Kira-kira kalau ada janda mau nggak sama kita, kan gitu. Belum tentu mau, kan gitu. Ya, tapi kalau Rasulullah nggak ada yang namanya perempuan yang menolak dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Maka sebuah musibah yang menimpa siapa? Ummu Salamah. Dan beliau itu ketika ditawari laki-laki yang lainnya nggak mau, Pak. Nggak mau. Tapi kalau Rasulullah ya siap. Ya, beda derajatnya dan juga sosoknya pun juga berbeda. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ya muallif dalam kitab ini memberikan sebuah cerita yang waqi', yang terjadi. Ya. Yang mana ada seorang pemuda yang pengen ya bertamasya, main-main ke suatu tempat yang memerlukan apa? Menggunakan pesawat ternyata. Dan qadarullah wa masyafa'al, akhirnya laki-laki tersebut, pemuda tersebut tertinggal. Perasaannya gimana, Pak? Getun, Pak. Ya, udah pengen ke tempat tersebut, bahkan sudah disiapkan mungkin berbulan-bulan. Tapi qadarullah ketika kita pengen naik pesawat terlambat jadwalnya. Ya, mungkin bisa didahulukan atau mungkin kadang terlambat. Dan ternyata setelah orang tersebut atau pemuda tersebut ya tidak jadi naik pesawat tadi karena sudah berangkat, tidak lama setelah itu ada kabar bahwa pesawat yang tadi harusnya dia tumpangi Allah Subhanahu wa taala takdirkan jatuh. Sedih yang pertama, iya, karena pengen ke suatu tempat yang harusnya dia ke sana dan sudah disiapkan berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, Allah tidak mengizinkan dan Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ternyata Allah masih mengizinkan dia untuk merasakan hidup di dunia. Maka, Pak, kalau kita tertimpa musibah jangan lupa untuk melakukan beberapa hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Doanya siapa? Doa yang disebutkan tadi, Ummu Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian juga ingat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan ini insya Allah ada sesuatu yang lebih baik di baliknya.
yang namanya hikmah di balik sebuah musibah. Dan kita yakin apa yang Allah sudah tetapkan, takdirkan, itu yang terbaik untuk kita. Maka Pak, ketika kita pengen mengharapkan sesuatu hal, mungkin Bapak pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya handphone, atau punya yang lain-lainnya, silahkan panjenengan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa sisipkan di sana bahwa apa yang kita minta itu terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Bisa jadi orang ketika Allah izinkan untuk dia mendapatkan kenikmatan dunia seperti mobil yang dan lain sebagainya, yang sebelumnya dia mengharapkan, ya Allah, kalau aku kaya aku akan menafkahkan hartaku untuk orang-orang miskin. Tapi ternyata ya ketika hanya doa sekali Allah izinkan dia kaya, lupa sama tujuan yang dia inginkan di awal, tertipu dengan yang namanya dunia. Maka ketika kita mau minta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk kita sisipkan bahwa apa yang kita minta ini yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Karena yang tahu, Pak, apakah itu baik atau buruk adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai jam berapa? Ya, setengah ini baru 7:30, Pak. Masih lama ternyata. Baik, kemudian kaidah yang terakhir ini yang akan kita baca, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah ayat yang ke-237. Monggo, silakan dibaca. Dan ini nanti berkenaan tentang hubungan suami istri. Monggo silakan dibaca, Pak. 237. والذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Nah, jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul di dalam ayat ini, wala tasawul fadla bainakum. Yang mana ayat ini memiliki sebuah kaidah bagaimana cara bermuamalah dengan orang lain. Kalau kita lihat ayat ini, yang pertama membicarakan tentang masalah apa, Pak? Tolak. Ya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Tentang perkara masalah talak. Talak itu kira-kira hal yang baik atau yang buruk, Pak? Mungkin kalau pandangan kita buruk, Pak. Tapi kalau kita belajar dalam fikih Islam tentang masalah babut tolak, bisa jadi tolak itu adalah solusi yang paling akhir. Ingat, Pak, solusi yang paling akhir. Bukan langsung menjadi solusi yang pertama ketika terjadi prahara rumah tangga, bukan, Pak. Ya, sidik-sidik tolak, wah ampun, jangan. Nah, bisa hancur nanti namanya keluarga kaum muslimin. Tapi apa? Bisa jadi talak itu adalah solusi yang terakhir dan itu yang terbaik untuk keduanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menyebutkan tentang permasalahan talak, kemudian Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan sampai kalian lupa al-fadl, keutamaan atau kebaikan di antara kalian. Dalam perkara talak saja, ya, kita jangan sampai
melupakan keutamaan atau kebaikan orang lain. Kita harus berpikir, oh ternyata ketika kita masih dalam keadaan baik-baik saja, yang sebelumnya mungkin gak bisa masak, kemudian ketika ada istri, ya dia yang menjadi istri kita, semuanya sudah disiapkan. Atau panjenengan yang menyiapkan, Pak? Istri yang menyiapkan. Ataupun kalau seandainya gak bisa masak, dia akan berlatih yang namanya masak. Menyiapkan ketika kita pengen bekerja, disetrikain, Pak, sampai kinis mulus ya. Kemudian yang sebelumnya tidak ada tempat untuk curhat buat kita, ada istri yang menjadi tempat untuk curhat buat kita. Yang sebelumnya kita dalam keadaan lesu karena sibuk pusing dengan pekerjaan, ternyata ada istri yang memberikan support kepada kita. Ada bahkan yang mengingatkan kita untuk menjalankan atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya keluarga muslim yang menerapkan sunnah-sunnah di dalam suami istri. Contohnya apa, Pak? Membangunkan suami pada malam hari. Diajak apa, Pak? Ajak sholat, Pak. Bukan diajak yang lain-lainnya dulu. Ajak sholat dulu. Diingetin, ayo mas sholat mas. Ya diajak sholat dulu, Pak. Dia sholat. Bahkan di dalam hadis dikatakan kalau seandainya nggak bangun ngapain? Memercikkan di wajahnya. Diajak bangun, ayo bangun. Bukan disiram air, Pak, bukan, Pak. Ya. Kalau siram air walah, jadinya malah mandi basah nanti, Pak. Ya. Diajak bangun malam buat sholat. Yang mungkin pengen healing atau pengen jalan-jalan, nggak ada yang gonceng, ternyata sudah ada yang menemani. Maka semuanya itu keutamaan yang ada pada istri. Bahkan sampai melahirkan anak kita di muka bumi ini dengan susah payahnya, mengandung 9 bulan, bahkan mau tidur mungkin terkadang susah. Dan tidak sampai di situ, melahirkan kemudian menterbiah anak kita. Maka sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dan begitu pula seorang istri. Siapa yang memberikan nafkah kepada mereka, yang mengayomi mereka, yang menjaga mereka dari hal-hal yang tidak baik, menjadi pemimpin bagi mereka, qawwam mereka, yang menumbuhkan mawaddah warahmah pada keluarga, maka jangan sampai kita melupakan keutamaan antara satu di antara yang lainnya. Ini dalam perkara tolak, Pak. Apalagi kalau seandainya belum terjadi yang namanya tolak, atau belum tidak dalam perkara tolak, maka jangan sampai kita lupa dengan keutamaan orang lain. Karena ada sampai ada seorang salaf yang mengatakan, man 'allamani harfun fasara li 'abdun lahu. Barang siapa yang mengajarkan satu huruf saja, maka aku menjadi hamba bagi dirinya. Artinya apa? Enggak lupa dengan jasa gurunya. Tapi kalau zaman sekarang kok lupa sama gurunya, na'udzubillah, berarti belum pernah belajar yang namanya akhlak sama adab. Dan ketika kita mengutus anak kita atau pengen menyekolahkan anak kita, jangan lupa untuk memberikan wejangan-wejangan agar senantiasa menghormati guru-guru mereka. Karena sekarang ini yang namanya krisis, yang namanya akhlak dan adab. Padahal kalau kita lihat zaman salafun as-salih, para istri-istri, para sahabat, mereka sampai mengatakan, ya, mereka tidak akan mengeluarkan anak-anak mereka untuk thalabul ilmi hatta yata'addabu, sampai mereka punya adab. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak sampai mengatakan, ta'allamtul adaba 30 sanah. Aku itu mempelajari adab selama berapa? 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Baru aku mempelajari ilmu 20 tahun lamanya. Jamaahnya Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala,
Nggak cuma 50 atau 100, bahkan ribuan. Dan yang menulis hadis atau meriwayatkan hadis dari Ahmad ibn Hanbal hanya berapa orang? Tapi selebihnya daripada mereka ya'khudunal adaba. Mereka mengambil adab daripada siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka ini sangat penting sekali ya, untuk memberikan nasihat ya kepada anak-anak kita, mengajarkan adab bagaimana dengan guru-guru mereka. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak sebelum mereka menuntut ilmu. Bahkan sampai ada salaf yang mengatakan, yaitu Imran, wabil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan faham yang namanya ilmu. Maka fadl, keutamaan daripada orang lain, apalagi yang sudah mengajarkan kita ilmu akhirat, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa jasa kepada mereka. Anas bin Malik diutus ibunya untuk menjadi khadim Rasulullah. Umurnya berapa, Pak? 10 tahun, Pak. Diutus ibunya, diantarkan ibunya untuk membantu kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ya muallim hadhil ummah, sebagai guru, dan juga seorang nabi sebagai guru untuk umat ini. Ada sebuah kitab yang namanya Ar-Rasulu Muallim. Rasulullah sebagai muallim, sebagai guru. Maka kalau kita lihat keutamaan Rasulullah jauh dibandingkan kita, maka bagaimana kita berusaha khidmah untuk Rasulullah dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mempraktekkan sunnah tersebut pada kehidupan kita sehari-hari ya. Maka dalam ayat ini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kita tidak lupa yang namanya kebaikan di antara saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya, kemudian kita ada sesi tanya jawabnya, Pak? Ada. Nggih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Falyatafaddal masykuran ma'juran. Kita berikan kepada jamaah untuk bertanya ketika ada yang perlu ditanyakan. Tafaddal. Alhamdulillah nggak ada kayaknya, Pak. Oke. Kalau tidak ada, wah ini ada MC-nya mungkin. Enggak. Cukup, Pak nggih? Cekap nggih? Cekap mboten? Taib, kita ulangi terlebih dahulu, yaitu kaidah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa? 83 ya, wa qulu lin-nasi husna, tentang bagaimana kita hendaknya berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian kaidah yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 216. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu di dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang keberapa? Nah, 237. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan sampai lupa keutamaan di antara kalian. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kelebihannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Apabila ada kekurangan, kesalahan, semuanya datang dari pribadi. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah wa natubu ilaih. Nas'alullah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatihil ula ay yarzuqana 'ilman nafi' wal 'amalan shalih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa tuqan wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.